Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Memasuki abad yang ke-21, tentu banyak tantangan yang dihadapi umat manusia, khususnya kaum muslimin. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita harus menghadapi tantangan itu dengan langkah-langkah yang nyata. Saat ini hadir bersama kita Ketua dan Masjid Indonesia Muara Badak, Bapak Haji Abu Ungke Mayora. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pada ini? Alhamdulillah baik Pak Astagfirullah. Ya. Jadi terkait dengan era globalisasi, tentu ini memberikan dampak yang luar biasa. Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Muara Badak, bagaimana visi misi Dewan Masjid Indonesia Muara Badak dalam mengantisipasi hal-hal yang buruk, khususnya bagi kaum muslimin? Seperti apa kira-kira gambaran visi misi DMI Muara Badak? Baik, terima kasih Pak Ustaz. Berbicara visi dan misi Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Muara Badak, sebelumnya saya menyampaikan dulu bahwa Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Muara Badak itu terbentuk, berdiri atau kami dilantik itu pada tanggal 30 September tahun 2020. Nah, oleh karena itu tentu kami membangun apa sih visi misi kedepannya untuk kita jalankan sehingga Dewan Masjid Indonesia itu bisa berkiprah, bisa berbuat bagaimana mengembangkan visi-visi dakwah melalui masjid-masjid. Oleh karena itu hanya dua saja dalil yang harus menunjang daripada visi misi ini. Yang pertama, sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti dan pasti Allah akan mendatangkan rahmatnya dari langit dan dari bumi. Inilah menjadi visi kita, bagaimana menjadikan manusia-manusia yang khususnya ada di Kecamatan Muara Badak agar mampu beriman dan bertakwa, sehingga harapan kita negeri Muara Badak ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbu ghafur. Itulah wujudan yang pertama, landasan dalil yang harus kita pegang teguh untuk bagaimana memakmurkan wilayah kita ini Muara Badak khususnya. Oleh karena itu tentu ada langkah-langkah atau misi yang harus diemban, yaitu bagaimana dalam surah At-Taubah ayat 18 dikatakan itu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya inti utama membuktikan itu bagaimana orang itu beriman dan bertakwa ada pada masjid. Jika mereka akan berdoyong-doyong membantu berangkat ke masjid, insya Allah inilah akan bisa mewujudkan visi dan misi daripada Dewan Masjid itu sendiri. Baik Pak Haji, DMI memiliki slogan yang begitu indah. Slogannya, jamaah memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan jamaah. Bagaimana peran DMI Muara Badak dalam mendorong slogan ini sehingga benar-benar terwujud di masyarakat, khususnya di lingkungan masjid yang berada di Muara Badak? Ya, baik Pak Ustaz. Jadi tentu kalau kita dalam berpikir ini, tentu hal ini sangat sulit ya. Tapi tidak ada yang sulit kalau kita mau
bersama-sama untuk mewujudkannya. Jadi inti utama itu kita harus bersama-sama mengembangkan dakwah ini. Karena dengan kebersamaan kita, insya Allah apapun kita wujudkan. Langkah-langkah yang pertama diambil oleh Dewan Masjid itu adalah menyatukan beberapa ormas-ormas Islam yang ada di Kecamatan Marabada, sehingga kita tidak menjadikan sekat-sekat di antara kita. Nah, itu yang pertama dilakukan oleh Dewan Masjid, menyatukan dulu semua harakah-harakah dakwah atau ormas-ormas Islam yang ada di Kecamatan Marabada. Yang kedua, mendata para dai yang seluruh Kecamatan Marabada, sehingga kita bisa menyalurkan semua teman-teman dai itu untuk memberikan pemahaman, memberikan kajian atau kultum-kultum di berbagai masjid, sehingga masyarakat itu bagaimana sesungguhnya memahami Islam ini. Karena pada dasarnya kenapa iman ini masih sangat sedikit, karena banyak kurangnya pemahaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya dai yang sudah mempunyai kapasitas ilmu, maka itulah yang akan kita kirim kepada masjid-masjid agar memberikan pemahaman kepada masyarakat itu, sehingga nanti keimanan itu berkembang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhu khuluqa. Mukmin yang sempurna imannya itu niscaya bagus akhlaknya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita membina akhlaknya kaum muslimin itu adalah bagaimana tingkat kesempurnaan imannya. Oleh karena itu, tempat yang paling strategi dalam pembinaan iman adalah masjid. Oleh karena itu, inilah marilah kita bersama-sama bagaimana mengajak saudara-saudara kita untuk hadir ke masjid, sehingga mudah kita berikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana memahamkan agama ini. Itu Pak Ustaz. Kami mengamati bahwa begitu banyak program atau kegiatan-kegiatan DMI yang sudah berjalan saat ini, dan respon masyarakat khususnya kaum muslimin luar biasa. Tentu hal ini karena adanya semangat dakwah yang dimiliki teman-teman, khususnya jajaran pengurus di Masjid Indonesia Marabada. Kemudian program apa saja yang sudah berjalan dan yang akan berjalan nantinya ke depan? Baik Pak Ustaz. Jadi alhamdulillah Dewan Masjid Indonesia di awal itu sudah membuat beberapa program demi mewujudkan visi dan misinya itu tadi. Yang pertama, ada program sholat subuh berjamaah. Nah, seperti saat ini kita lakukan di Langgar Nurul Huda ini, kita mengadakan mabit dan sholat subuh berjamaah. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah bagaimana mengajak saudara-saudara kita sehingga mau mendengarkan. Jadi dia belajar bagaimana mabit itu membina iman dan takwa di dalam masjid. Itu salah satu program yang sudah berjalan dan yang terus insyaallah akan terus berjalan. Kemudian ada program yang kita laksanakan, termasuk program damkar dai masuk kantor. Jadi kenapa kita harus membuat program ini dai masuk kantor? Karena kebanyakan di kantor-kantor itu teman-teman itu tidak punya waktu untuk belajar bagaimana sesungguhnya menjalankan syariat Islam itu walaupun kita berada di kantor. Bagaimana bekerja dengan sesungguh hati, bekerja dengan jujur, dengan sungguh-sungguh tanpa melenceng daripada itu. Itulah kita coba bagaimana ada program dai masuk kantor. Dan alhamdulillah di Marabada ini kita diterima para baik itu dari kantor kepala desa, kantor UPT, LK, dan UPT-UPT yang lain. Alhamdulillah bahkan kantor Kapolsek kita juga sudah menyampaikan dakwah ke sana. Kemudian program-program berikutnya teman-teman kami utus kepada dakwah milenial, yaitu masuklah dai masuk kafe. Jadi di kafe-kafe itu karena ini
masa milenial ini, apalagi era abad ke-21 ini, tentu membutuhkan juga gaya dakwah itu yang diminati oleh anak-anak remaja sekarang. Maka kita coba bagaimana dakwah itu masuk ke kafe-kafe, sehingga alhamdulillah bisa kita wujudkan generasi milenial yang mempunyai akhlakul karimah. Nah, kemudian ada program termasuk dari masuk kubur yang sudah beberapa kali kita laksanakan, sehingga kalau ada orang meninggal, maka bukan saja dibacakan talqin, artinya bukan saja kita membacakan yang kebiasaan orang dulu kita dengan talqin, tapi adanya sedikit tausiah di kubur itu. Setelah mayat dikuburkan, maka ada yang memberikan tausiah, bahkan kita membawa wireless untuk persiapan itu, sehingga alhamdulillah ada pemahaman-pemahaman yang seperti sering terjadi. Salah satu contoh, ini azan di kuburan. Kalau kita saling mengkritisi kan tidak bagus, tapi kalau ada ceramah, nanti tidak ada orang yang tersinggung, sehingga nanti ada istiadat itu tidak terlalu monopoli dalam kegiatan, karena ini harus agama ini harus di program supaya itulah mengatasi itu. Begitu kira-kira Pak Ustaz. Iya. Dan masih banyak program yang belum kita laksanakan. Baru-baru ini ada rapat kerja daerah dan Masjid Indonesia Kutai Kartanegara, iya, dan menghimbau kepada DMI kecamatan untuk melakukan gerakan pendataan jamaah, 40 jamaah ke belakang, ke samping, ke kiri, dan seterusnya. Nah, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh DMI Muara Badak dalam mewujudkan harapan tersebut? Ya, baik. Jadi kemarin ketika kita hadir dalam Rakerda, sampai Bapak Bupati menyampaikan semboyan bahwa solusi hati, masjid di hati. Apa artinya itu? Artinya itu bahwa kalau kita mau mencari solusi kebahagiaan hati itu ada pada masjid, maka masjid di hati. Oleh karena itu, dengan program Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan agar kita melaksanakan pendataan. Ini langkah awal agar bagaimana pendataan itu, kalau langkah awal ini pendataan bagus, rapi, maka kita akan memulai pemetaan. Salah satunya bagaimana memetakan angka kemiskinan yang ada di wilayah kita. Salah satunya ini karena dengan adanya pemetaan data ini, maka kita bisa mengetahui tingkat ekonomi saudara-saudara kita yang ada di sekitar masjid. Minimal 40 rumah yang bisa kita data di sekitar masjid, mulai daripada status sosialnya, seumpamanya apa sih pekerjaannya, apa lulusan apa, tentu ada skillnya apa. Ini perlu semua data, sehingga begitu ada kita punya pembagian, apakah pembagian nanti sembako dan sebagainya, itu kita tinggal menyalurkan pembagian paket kurban, pembagian zakat fitrah. Mudah kita bisa mendata berapa mustahidnya, berapa musakkinya. Nah, inilah pentingnya namanya pendataan, sehingga kalau ada warga kita yang mempunyai skill, contoh skill dalam bidang bangunan, ada keluarga atau ada orang lain yang mempunyai proyek bangunan, kita bisa merekomendasikan sehingga tidak ada yang menganggur. Inilah penting sekali yang namanya pendataan. Meskipun pendataan ini kita akan target tidak mudah, namun insya Allah kami punya program di Kecamatan Muara Badak, akan menyurat kepada semua kepala desa agar kepala desa nanti mengumpulkan para takmir masjid, sehingga kita bersosialisasi nanti di setiap desa. Di Kecamatan Muara Badak ada 13 desa, namun ada 12 desa yang harus kita sosialisasikan nanti, bahwa untuk tujuan data ini adalah bagaimana memetakan. Nah, setelah kita petakan, maka insya Allah itulah tujuannya bagaimana nanti mensejahterakan bagi warga atau jamaah yang ada di sekitar masjid. Inilah salah satu jalannya Pak Ustaz. Insya Allah kita optimis Pak Haji,
Ya. bagaimana langkah-langkah ke depan agar eksistensi DMI Muara Badak makin bersinar, makin menjadi harapan daripada masyarakat kita, khususnya kaum muslimin. Demikianlah wawancara kami dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Muara Badak. Semoga wawancara ini memberikan semangat dan motivasi khususnya jajaran pengurus DMI Kecamatan Muara Badak dan kaum muslimin pada umumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.